Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Lestari. I am from PBA 3. In this video, I will explain some materials in ESP. There are such as language issue and skill in ESP, and the last is trends in EAP. First, I will explain about the language issue in ESP. There I have two parts. First is grammar in ESP and vocabulary in ESP. Grammar in ESP, Total Evans and Saint John mengatakan ada beberapa kesalahpahaman mengenai tata bahasa dalam pengejaran ESP. ESP tidak terkait dengan tata bahasa, meskipun terdapat beberapa pekerjaan dan keterampilan English Academic Purpose or EAP and English Business English or EBP tidak mengacu pada tata bahasa adalah itu tidak benar. Menganggap tata bahasa sebagai di luar peran ESP. Di mana siswa mengalami kesulitan tata bahasa mengganggu produktif speaking skill as well as writing skill and listening skill and reading skill. Kelemahan tata bahasa tergantung pada pelajar dan tingkat dalam bahasa Inggris dan prioritas apa yang perlu diberikan akurasi tata bahasa atau kelancaran dalam menggunakan bahasa Inggris. Jika prioritas diberikan kepada tata bahasa, maka pengajaran berfokus pada pengajaran tata bahasa. Selain itu, mereka juga menjelaskan dalam reading skill, kelemahan tata bahasa mengganggu pemahaman arti dan hubungan makna dan bentuk. Ini dapat diajarkan atau direvisi dalam konteks melalui analisis dan penjelasan. Hal ini mencakup bentuk kata kerja, tenses dan voice, modals, logical connectors, noun compounds, various expression, kepastian dan ketidakpastian, dan berbagai ekspresi related nation, cause and effect. Oleh karena itu, pengajaran tata bahasa dalam ESP itu sangat penting untuk bagi pelajar. Dalam mempelajari tata bahasa itu perlu bantuan yang spesifik dan memerlukan waktu dan konsentrasi dalam mempelajari tata bahasa. Vocabulary in ESP, Dudley Evans and Saint John menunjukkan bahwa pentingnya kosakata dalam pengajaran ESP kini telah diterima secara luas. Seperti yang diajarkan Dudley Evans and Saint John in Swales 1983, perhatian utama apa yang disebut sebagai English Academic Purpose atau kosakata semi teknis dan English Business Purpose atau EBP sebagai atau kosakata bisnis inti. Dudley Evans and Saint John mengajar kosakata dalam ESP yang memusatkan pada kosakata semi teknis dan bisnis inti. Skill in ESP. First, reading in ESP. Salah satu kontribusi yang penting adalah pergeseran dari teks sebagai objek linguistik atau talo, atau teks sebagai sarana komunikasi atau tapi. Jones dan Davis dikutip oleh Dudley Evans and Saint John's
and Davis sebagaimana dia merangkum kunci prinsip bagi pembelajaran ISP mengekstrak informasi secara akurat dan lebih penting dalam rincian bahasa. Tabel berikut merangkum poin-poin utama mereka. Prinsip yang mendasari pemilihan teks. Untuk Telo, teks menggambarkan topik utama atau topik umum. Teks utama tertulis atau dimodifikasi, dan kosakata baru ditulis ulang. Teks dinilai, teks pendek dinilai oleh guru. Untuk Tafi, teks dipilih karena nilai dan kaitannya dalam kebutuhan siswa. Terhadap serangkaian teks otentik digunakan dalam penilaian tugas. Mendukung teks dengan panjang, teks dipilih oleh guru tetapi juga dipilih oleh peserta didik. Bagian B yaitu kegiatan persiapan. Untuk Telo hampir tidak ada terjemahan kosakata. Untuk Tafi selalu sebagai pencari arah untuk mengembangkan minat dan tujuan dan membangun tujuan. Bagian C, bekerja dengan teks. Untuk Telo berfokus pada bahasa yang tidak diketahui pada pertanyaan sintaks. Yang kedua, pada Tevi fokus pada informasi dan apa yang dikenal sebagai model kata yang tidak diketahui, memfokuskan tautan antara makna, fungsi, dan bentuk. Yang keempat, jenis-jenis pengajaran bahasa. Untuk Talo, monolog guru, berfokus pada guru, pertanyaan guru, respon siswa, dan evaluasi guru. Untuk Tafi, siswa bekerja dalam kelompok, pengembalian pertanyaan siswa, mengevaluasi, meminta masing-masing kesepakatan model belajar, dan pemusatan pembelajaran. Dan yang terakhir, kegiatan tindak lanjut. Pemahaman pertanyaan tata bahasa dalam leksis untuk Talo, sedangkan Tafi mengevaluasi transfer eksistensi aplikasi teknik atau penerapan. Step 4, number 1, suppose you conduct a survey on the criteria of social class. 2, the next mention 3 of the noun castle in India. 3, what do you think social mobility is possible in a social class but not in castle? 4, what measure would you recommend to your government to order to minimize the difference between the privilege enjoyed by high and low social levels? And last is, what do you think that the stratifications can be accepted in the democratic society? Listening in ISP. Dalam konteks ini, para ahli bahasa seperti Sal Marcia 2002 and Alcaraz 2000 and Lynch 2004 menekankan bahwa listening plays a crucial role of the development of the students' communicative competence.
khususnya jika bahasa sasaran digunakan dalam akademik. Para penulis juga menggarisbawahi bahwa dosen ISP merancang materi pengajaran yang cocok untuk meningkatkan skill listening siswa according to Pillar Herench. Pillar Herench berpendapat bahwa meskipun demikian di bidang ISP banyaknya penelitian dalam listening skill tidak disediakan oleh sejumlah kursus yang diarahkan untuk meningkatkan skill listening. Field 2008 sehubungan dengan komunikatif lisan dalam second language, praktik mendengarkan dalam kelas lebih memiliki waktu yang lebih sedikit dan lebih menonjolkan pada praktik skill speaking. Dalam bidang IEP, mendengarkan secara akademis lebih difokuskan daripada mendengarkan secara percakapan. Dikutip oleh Flavor Dow Peacock 2001. Menurut Pillar Herench, bahwa berbeda nada suara yang masih digunakan dalam komersial rekaman video yang otentik membuat para siswa tidak menggunakan bahasa yang umum. Selain itu, Field 2008 berpendapat bahwa kurangnya pemahaman bagaimana cara kerja bahasa lisan dapat mencegah para pelajar dalam second language dan menghambat untuk berkomunikasi dalam skenario yang terstruktur secara padat. Rekaman video otentik dapat digunakan secara sukses di luar kelas apabila siswa dapat mengaksesnya. Dalam hal ini, penggunaan organisator tingkat lanjut dalam pra-listening meningkatkan peserta didik. Rekaman video yang otentik dapat dikatakan sukses di luar kelas apabila siswa dapat mengaksesnya. Dalam hal ini, penggunaan organisator tingkat lanjut dalam pra mendengarkan membantu peserta didik membangun kerangka mental, merupakan sarana yang berharga untuk meningkatkan kinerja menyimak mereka, menurut Van de Graaff 2004. Yang keempat yaitu speaking in ESP. According to Jordan 1997, speaking untuk tujuan akademik digunakan untuk menggambarkan bahasa secara lisan dalam lingkup akademik. Speaking untuk berpartisipasi akademik dalam tutorial seminar dan mengajukan pertanyaan INSP.
mengajukan pertanyaan in speaking, melakukan presentasi lisan, menyampaikan data secara lisan, dan interaksi sosial antara siswa. Dikutip oleh Jordan and Robinson. Jordan membuat beberapa daftar dalam keterampilan berbicara. Jordan membuat daftar keterampilan berbicara yang penting dalam presentasi secara lisan, seperti informasi yang koheren, menggunakan sinyal untuk mempermudah para pendengar, berbicara dari catatan, dan mencapai akurasi kronologis, gramatikal, and lexical. Osler itu 1980 membuat beberapa daftar pertanyaan tugas lisan dalam urutan menurun, seperti mengajukan pertanyaan, membahas masalah, memberikan jawaban, berpartisipasi dalam diskusi, dan mendapatkan wawasan yang lebih luas. Robinson menyatakan bahwa speaking in English academic purposes adalah wilayah yang terabaikan. Dia mencatat bahwa kebutuhan analisis muncul sebagai keterampilan yang tidak diperlukan. Akan tetapi Osler berpendapat bahwa kebutuhan siswa English second language untuk meningkatkan kemampuan speaking akademik dianggap lebih penting dibandingkan dengan skill lainnya. Osler juga menambahkan bahwa lulusan English second language and English specific purposes mungkin perlu memasukkan satu aspek dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembicaraan serta mempersiapkan diri untuk pembahasan panel. Investigasi Ferris and Text mengemukakan bahwa kebutuhan berbicara akademis peserta didik dalam English academic purposes telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun. Jordan mengemukakan aspek-aspek penting dari presentasi lisan, yaitu first is general introduction, statement of invitation, information in detail, conclusion, and participation and invitation in discussion. According to the Jordan, ada beberapa aspek presentasi seminar dalam keterampilan, seperti introduction terdiri dari content and procedure, body terdiri dari list of point and focus on point, and the last is conclusion terdiri dari summary. Writing in ESP, penulisan English academic purposes mencakup menulis secara akurat dan tepat dengan tujuan tertentu. Dr. Evans and Saint John's mengemukakan bahwa pembelajaran keterampilan menulis memerlukan latihan berikut. Pertama, kesadaran teoritis. Yang kedua, keterampilan atau bahasa
atau bahasa tertentu, fitur step by step. Yang ketiga, keterampilan menulis yang lebih luas melalui tugas. Yang keempat, mengubah keterampilan melalui peer review. Yang kelima, lebih spesifik teoritis dan kesadaran linguistik melalui pengajaran terintegrasi spesialis subjek. Dudley, Evans, and St. John's mengembangkan keterampilan menulis dan keterampilan lainnya, terutama keterampilan perencanaan, penyusunan, dan revisi sesuai dengan hasil tujuan penulisan dan pembaca. Robinson 1991 menyatakan bahwa siswa English Academic Purposes memiliki target dan poin yang bagus. Mereka harus pada tahap tertentu melakukan penelitian sesuai perincian tertentu. Dalam penulisan English Academic Purposes harus mencakup beberapa studi model atau produk akhir. Robinson menekankan bahwa perlunya genre dalam penulisan akademik. Jenis-jenis genre yang diharapkan siswa akan familiar dengan mencakup berikut: esai, laporan, studi kasus, proyek, tinjauan sastra, jawaban ujian, makalah penelitian atau artikel, dan serta tata krama atau tesis. Masing-masing memiliki struktur atau formal, gaya, dan berbagai konvensi sendiri. Dikutip oleh Jordan. Trends in English Academic Purposes or EAP. Dr. Evans and St. John's mengidentifikasi 4 trends ESP, yaitu analisis daftar, analisis retoris, analisis retoris dan wacana, analisis keterampilan studi, dan analisis kebutuhan siswa. Sedangkan Mann Hewings 2002 mengidentifikasi trends in English Academic Purposes, yaitu analisis genre, analisis korpus, linguistik fungsi sistematik. 3 bidang teori dan fonologi sangat mempengaruhi pengembangan English Academic Purposes selama 10 tahun terakhir. Pengaruh mereka tidak menunjukkan tanda-tanda memudar, dan penelitian menggunakan pendekatan umum dan teknik analistik tampaknya akan terus berdampak pada English Academic Purposes.